Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita ngaji lagi. Kita istiqomai belajar kita setiap malam Kamis. Meskipun kemungkinan malam hari ini kita pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan ya. Setelah ini teman-teman harus serius, fokus untuk menjalankan puasa sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tidak hanya menahan lapar hausnya, tapi mengambil hikmah sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas diri kita, juga kedekatan kita di hadapan Allah. Maka malam hari ini jadi pertemuan terakhir kita. Ya mungkin nanti acara-acara kegiatan teman-teman MJS ada 1-2 kesempatan yang saya masih tampil. Tapi tentunya biasanya acaranya menjelang buka puasa, jadi baterainya tinggal sedikit. Kalau di acara-acara Ramadan itu yang dibayangkan pokoknya buka puasa apa, jadi mungkin tidak terlalu bisa maksimal belajar. Yuk kita mulai ya malam hari ini. Tokoh terakhir kita yang membahas cinta spiritual. Harusnya teman-teman pernah mendengar nama beliau, Syekh atau Khoja atau Khwaja Hafidz Ash-Shirazi. Ini sufi penyair besar yang sangat terkenal, sangat masyhur. Bahkan dari aspek syair-syairnya itu beliau tidak kalah populer dibandingkan Maulana Jalaluddin Rumi. Banyak tokoh-tokoh filsafat yang ngefans sama beliau. Ada cerita bahkan sahabatnya Karl Marx, Engels, itu pernah nulis surat pada Karl Marx, kamu harus menguasai syair-syairnya Hafidz kalau ingin pikiran-pikiranmu diterima orang banyak. Bahkan filosof sekelas Nietzsche itu menulis puisi khusus tentang Syekh Hafidz ini. Bahkan pujangga sekelas Goethe itu idolanya ya Syekh Hafidz ini. Tuh para filosof. Kok saya tidak pernah kenal Pak? Ya mungkin kamu belum filosof. Buktinya banyak filosof yang ngefans sama beliau ini, Syekh Hafidz. Pengaruhnya besar, luar biasa. Beliau ini ya dari namanya kelihatan ya, Hafidz Ash-Shirazi. Kelahiran Shiraz, Iran. Beliau 1 abad setelah sufi besar lainnya, Syekh Sa'di Ash-Shirazi. Beliau ini dipanggil Hafidz, nama lengkap beliau Syekh Samsuddin Muhammad. Sebenarnya gelar Hafidz itu karena beliau memang sangat penghafal. Di usia-usia awal beliau masih kecil, mungkin masih balita, sudah hafal Quran. Bahkan kabarnya hafalnya hanya karena mendengar ayahnya membaca Quran, terus bisa hafal. Bahkan nanti beliau hafal juga kitab-kitabnya Maulana Rumi, kitab-kitabnya Syekh Sa'di, kitab-kitabnya Syekh Fariduddin Attar, termasuk kitab-kitabnya Syekh Nizami. Punya hafalan yang sangat kuat.
Makanya beliau dipanggil hafidh, penghafal. Ada yang namanya hafidh di sini. Semoga setara ya dengan Syekh Hafidh ini. Iso hafal macam-macam. Tokoh ini beberapa kali sering saya singgung ceritanya. Ketika beliau dari seorang biasa kemudian pindah ke dunia sufi. Teman-teman mungkin juga pernah dengar, saya lupa di sesi ngaji filsafat yang mana. Ini beliau dari orang biasa, anak muda biasa seperti kalian, bahkan mungkin situasinya lebih menyedihkan, kemudian geser ke dunia tasawuf. Mungkin teman-teman ingat cerita seorang anak muda yang bekerja di toko roti. Yang satu ketika beliau harus mengantarkan roti ini ke rumah seorang bangsawan. Begitu ke rumah bangsawan ini, yang membuka pintu adalah anaknya bangsawan itu, seorang perempuan yang cantiknya luar biasa, namanya Sakhinabat. Nah, hafidh muda yang hanya seorang pegawai toko roti itu betapa terpesona melihat perempuan secantik itu. Jatuh cinta dia. Mulai dari situ, mulai latihan, mulai keluar banyak syair. Nah memang orang jatuh cinta itu kan tiba-tiba jadi penyair. Wis pengalamanmu sendiri lah, mesti begitu ya. Entah sejelek apa syairmu, pokoknya jiwa romantismu muncul untuk nulis syair. Hal yang sama terjadi dengan Syekh Hafidh ini waktu mudanya. Mulai banyak syair, tapi beliau tahu siapalah saya yang jatuh cinta pada putri bangsawan secantik itu. Tapi kalau sudah jatuh cinta, gimana bisa disisihkan? Akhirnya beliau datanglah ke seorang ulama di kotanya, tanya, ini solusinya gimana saya jatuh cinta seperti ini? Kalau ngelamar langsung mesti ditolak, siapa saya? Akhirnya oleh ulama ini sudah, kamu amalkan yang saya ijazahkan ini. Jadi ada amalan untuk dijalankan selama 40 hari di malam hari. Jadi nanti di malam ke-40 ada utusannya Tuhan datang padamu, sampaikan keperluanmu apa, dan apapun yang kau minta akan dikabulkan. Ya, nanti di beberapa riwayat maksudnya utusannya Tuhan itu malaikat. Nah, ya karena sudah jatuh cinta, 40 hari puasa dan mengamalkan ini itu tidak masalah lah, tidak tidur juga tidak masalah. 40 hari aja kok, kan gitu. Kalau kamu sedang jatuh cinta, tidak usah tanya amalannya apa ya. Bahaya kalau sampai ke kalian. Nah, beneran beliau paginya nunggu toko roti, malamnya mengamalkan ijazah dari ulama tadi. Ternyata benar, di malam ke-40 ada yang datang menemui dia. Syekh Hafidh ini begitu terpesona melihat yang datang tadi, karena jauh lebih indah. Selama ini dia tidak pernah lihat makhluk seindah itu. Jadi keterpesonaannya melebihi melihat wanita cantik yang tadi menggetarkan hatinya. Nah, begitu utusannya Tuhan tadi tanya, wahai Hafidh, Allah ridho dengan amalan yang engkau lakukan. Apa yang engkau minta, apa yang engkau inginkan? Syekh Hafidh terus bilang, karena saking terpesonanya dengan utusannya Allah ini, dia bilang, kalau utusannya
seindah ini, apalagi yang mengutus. Akhirnya dia bilang, lupa sudah dengan Syekh Sakhinabat yang dia jatuh cinta tadi. Dia terus bilang, aku minta Allah saja. Akhirnya oleh malaikat tadi ditunjukkan, ya kalau begitu silahkan engkau belajar oleh malaikat. Ceritanya saat itu diarahkan seorang sufi, sebenarnya juga ilmuwan, namanya Syekh At-Tor. Bergurulah beliau pada Syekh At-Tor ini. Di situ dimulai lagi beliau sebagai seorang sufi. Dan nanti dalam sejarah hidup beliau ada fase-fase lagi ketika melakukan amalan 40 hari tadi. Ketika beliau kholwat, uzlah, dan lain sebagainya. Itu cerita ya tentang beliau. Ya enggak usah tanya, beneran gitu enggak Pak? Di beberapa riwayat begitu. Di beberapa kitab tasawuf seperti itu. Tapi yang jelas puisi-puisi, syair-syair beliau yang dikenal sebagai puisi liris, yang isinya ungkapan-ungkapan perasaan, ekspresi yang dirasakan itu populer sekali. Bahkan nanti di Iran itu ada hari Hafid. Saya lupa kalau tidak salah 13 Oktober. Setiap tanggal 13 Oktober ada hari Hafid ini. Itu saking dahsyatnya pengaruh beliau. Baik, kita mulai ya. Cuma malam hari ini ya saya hanya nyuplik-nyuplik saja. Semoga membantu kita memahami bagaimana, seperti apa cara kita mencintai Tuhan. Kalau beliau ini ya levelnya sudah mabuk dalam tanda petik. Jadi levelnya sudah sangat cinta, tidak bisa lagi ditawar. Seperti apa sih mencintai Tuhan itu? Seperti dalam syair-syairnya beliau. Ya malam hari ini saya bawa syair terjemahan. Syair itu kalau sudah diterjemahkan rasanya sudah berbeda. Tapi yo harap dimaklumi, kalau saya bawa aslinya opo yo sampeyan paham. Jangankan aslinya, terjemahannya saja ya sulit. Saya ngambil dari bahasa Inggris, saya Indonesiakan. Yang Inggris menerjemah dari bahasa Persia, itu lebih berat lagi, itu sudah melalui berapa bahasa. Tapi ya tidak apa-apa ya, nanti kita tangkap idenya. Baik, bismillah, kita mulai ya, belajar mencintai Allah. Masa kita hidup cuma sekali. Ada Sang Maha Kasih, Sang Maha Cinta. Kita tidak nyampe ke level itu eman-eman. Kita akan capek kalau hidup harus kenceng terus, ngamuk-ngamuk terus, stres tiap hari, urip sepisan. Yuk kita hidupkan dengan cinta. Malam hari ini belajar dari Syekh Hafid. Bismillah ya, kita mulai. Nah, itu saya buka dengan beberapa quote. Ini sebenarnya ya puisi, saya potong kalimat yang menarik saja. Kata beliau, kita itu sebagai manusia memerlukan cinta. Karena cinta itu adalah tanda bahwa jiwa kita hidup. Kata Syekh Hafid, cinta adalah kebahagiaan terbesar ciptaan. Bagi yang pernah jatuh cinta, boleh kamu ingat-ingat. Apa sih kebahagiaanku paling besar itu? Pasti nanti berhubungan dengan yang kamu cintai. Ya berarti sebaliknya juga. Berarti patah hati paling besar itu juga berhubungan dengan yang kamu cintai. Jadi puncaknya kebahagiaan itu justru ada pada cinta. Kata Syekh Hafid. Kita kemarin belajar banyak tentang filsafat kebahagiaan. Ada macam-macam bilang. Ada yang bilang bahagia itu puas. Ada yang bilang bahagia itu senang. Ada yang bilang bahagia itu baik. Ada yang bilang bahagia itu bermakna. Tapi kata Syekh Hafid, bahagia itu cinta.
Karena saat kita beneran jatuh cinta dan mencintai, puas pasti datang, senang pasti datang. Jadi orang baik kita pasti. Dan pasti kita berorientasi, berkorban, berguna pada yang kita cintai. Hidup yang bermakna. Maka kalau ingin bahagia, mencintailah. Nah, itu rumusnya itu ya. Semoga kalian tidak nganggep ala pak, lebay pak, gitu-gitu. Nah, saya tidak tahu, hari ini sering begitu kesannya. Tapi ya tidak apa-apa, harus diingatkan terus. Karena rasanya sudah cukup ya sepanjang sejarah manusia, isinya kebencian demi kebencian. Sekarang ganti, yuk kita isi dengan lebih banyak cinta. Pandangan kita ke kiri kanan harus ainur ridho, ainur rohmah. Bukan ainul karohah. Pandangan yang saling ridho, saling menyayangi, bukan pandangan yang saling membenci. Meskipun belum lama kita bersaing lewat pemilu, semoga itu hanya acting saja. Karena pas ada kepentingan. Sekarang yuk kita kembali lagi. Saling menyayangi, saling mencintai. Saya lanjutkan. Kata Syekh Hafid, aku tidak butuh gula, aku tidak butuh tepung, tidak butuh beras atau apapun. Aku hanya ingin melihat orang yang kusayangi. Oke ya, kalau kalian nanti ada yang dapat BLT, ayo kamu boleh jawab ini ya, nanti nggak dikasih besok kamu. Aku tidak butuh gula, tidak butuh tepung, tidak butuh beras. Aku hanya ingin melihat orang yang kusayangi. Oke, baik. Ini cuma ilustrasi. Langit tempat kita tinggal bukanlah tempat untuk kehilangan sayapmu. Kenapa? Kalau kita kehilangan sayap, kita tidak bisa terbang. Terbang itu berarti kita menjalankan kebaikan-kebaikan untuk mentransendensi hidup kita. Mentransenden itu menspiritualkan hidup kita tambah dekat pada Allah. Kalau kita tidak punya sayap, ya kita tidak bisa terbang. Sayapnya apa? Cinta. Kadang-kadang hal yang harusnya mentransendensi kita itu malah tidak mentransendensi. Kita beribadah pada Allah, mendekat pada Allah, pamrih-pamrih bumi semua, pamrih-pamrih duniawi semua. Akhirnya kita tidak naik sama sekali. Kita tidak dekat sama sekali dengan Allah. Allah hanya jadi ATM kita. Kalau kita butuh, minta. Selain itu tidak dipedulikan. Maka kita tidak naik kelas, kita tidak transenden. Kata Syekh Hafid, jalannya apa? Cinta. Cinta dan cinta. Berarti kita memang harus punya kompetensi di sini. Kalau tidak, kita tidak bisa terbang. Ini mungkin tidak kebetulan. Kalau teman-teman ingat pikirannya Plato, yang menggambarkan manusia itu punya 4 unsur, yaitu perut ke bawah, dada, kemudian kepala. Kepala melambangkan akal, dada melambangkan ambisi, perut ke bawah melambangkan kebutuhan-kebutuhan dasar. Ada satu lagi yang membuat kita terbang, sayap atau eros atau cinta. Nah, nanti boleh cek lagi, dulu kita membahas filsafat kebahagiaannya Plato, atau ada di buku yang kemarin terbit itu penjelasan tentang eros cinta yang simbolnya adalah sayap, membuat kita bisa terbang. Nah, itu ternyata nyambung juga dengan alegori isyarat dari Syekh Hafid. Baik, ini pembukaan pada cinta ya. Kalau masuk ke syair-syairnya Syekh Hafid, ada banyak sekali syair-syair beliau, tema-temanya itu. Malam hari ini kita hanya membahas tentang cintanya saja, tapi sebenarnya ada banyak.
Selain cinta ada spiritualitas, tentu saja. Banyak juga syair-syair beliau yang isinya kritik terhadap kemunafikan. Manusia yang tenggelam oleh buruknya dunia. Kemudian ada tentang nasib dan takdir. Bagaimana manusia itu sering memberontak terhadap sunatullah hidupnya. Melupakan hakikat dirinya. Dan yang terakhir yang menarik, di banyak syair beliau menyarankan kita merayakan hidup ini. Kita itu dianugerahi Allah kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Dengan segala fasilitas dan kenikmatan, itu sudah luar biasa, sudah patut kita rayakan. Bagaimana cara merayakan hidup? Dengan cinta. Dengan saling mencintai. Biar hidup yang indah ini tambah indah. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono. Memperindah keindahan alam semesta. Jadi, ayo kita rayakan hidup ini. Kita tidak lama kok di muka bumi ini. 40 tahun kita mungkin baru ngerti macam-macam dalam hidup ini. Sebelumnya mungkin setengah-setengah. Itu pun terus kita ketemu banyak masalah. Kita melalui krisis demi krisis sehingga tidak pernah bersyukur pada akhirnya. Waktu kecil misalnya, sejak kita SMP, SMA kita mengalami krisis ABG. Anak baru bisa gede, baru bisa mikir. Ingin eksis, ingin bebas, tidak mau dikekang, pokoknya itu. Tapi di sekelilingnya penuh kekangan, jadi dia gelisah, dia stres. Nanti zaman mahasiswa stres lagi. Nanti kerja apa ya saya, jodohku di mana ya, masa depanku cerah ndak ya, kamu stres zaman mahasiswa. Nanti selesai dapat kerja, kamu mulai dewasa, menikah, stres lagi. Stresnya biasanya kalau sudah mulai mapan itu seandainya, seandainya kemarin saya begitu, kemarin saya begitu, itu kamu menyesal. Nanti kamu tua, stres lagi. Begitu kamu uzur, sudah tua, kamu merasa tidak berguna. Ya memang saya sudah tua, tidak bisa apa-apa, kamu stres. Temanmu satu-satu meninggal, kamu stres. Ini mesti saya sebentar lagi. Terus kamu punya sakit macam-macam. Loh, kapan syukurmu? Ayolah, sejak sekarang kita rayakan hidup, kita syukuri hidup ini. Dan itu nanti banyak kita temukan di syair-syairnya Syekh Hafid ini. Baik, saya agak cepat ya, biar nanti teman-teman bisa banyak punya waktu untuk curhat. Mumpung temanya cinta. Nah, syair-syairnya Syekh Hafid kalau tentang cinta, cirinya itu ya, nanti kalau ada yang ingin meneliti, ini kan sebagian besar mahasiswa. Pandangan beliau tentang cinta, yang pertama jenisnya sufistik, itu pasti ya. Fokusnya sebenarnya puncaknya ada pada cinta ilahiyah. Cinta pada Allah. Meskipun kadang seolah-olah itu puisi untuk pacar kita, untuk orang yang kita sayangi di dunia, tapi sebenarnya itu alegori, simbol saja untuk cinta ilahiyah. Yang kedua, humanistik. Humanistik itu berarti cinta yang manusiawi. Cinta itu bagian dari fitrahnya manusia. Justru kalau kita ingin menjadi diri kita sendiri, menjadi manusia, kita harus mencintai. Bukan sebagai binatang, bukan sebagai setan, ya cirinya kita mencintai. Tidak sekedar berpikir. Berpikir bisa licik, bisa trik. Tapi mencintai itu khas manusia. Yang ketiga, Syekh Hafid, ya tentu saja karena menggunakan syair, sering menggunakan simbol-simbol, simbolik. Ada simbol kedai, ada simbol anggur,
Ada simbol mabuk, ada simbol ya nanti di syair itu kalau ada anggur, ada mabuk, jangan ditafsirkan wah ternyata saya Hafid seneng minum ciu, seneng minum. Nggak itu ya beliau mabuk itu mabuk cinta. Jadi cinta kepada Allah. Arahnya ke sana, jangan dimaknai letterlek. Jadi banyak bicara simbol-simbol. Makanya banyak nanti yang salah paham. Ada yang menuduh beliau musyrik lah, ada yang menuduh beliau keluar dari Islam lah. Pada zaman beliau sendiri begitu. Jadi karena memang sulit. Bahasa syair itu kan tidak bisa dimaknai letterlek. Kalau temanmu bilang saya sangat jatuh cinta, kalau tidak percaya belahlah dadaku. Ya jangan dibelah beneran. Itu kan hanya alegori, itu hanya umpama. Ini beneran lu aku cinta padamu kan itu. Tapi sering orang terus salah paham, salah memahami maknanya. Termasuk simbol kemabukan. Mabuk itu maksudnya mabuk cinta. Kenapa sih kok istilahnya mabuk? Karena kalau orang sudah jatuh cinta itu saking ekstasenya, saking senengnya, kadang-kadang kalau ngomong ngelantur, kadang-kadang sulit dipahami, jingkrak-jingkrak ndak karuan. Itu kan saking ekstasenya, saking senengnya. Itu disebut kayak orang mabuk. Kalau dalam dunia tasawuf dulu kan kita kenal istilah satohat. Satohat itu ketika seorang sufi di puncak ekstasenya, di puncak kegembiraannya, merasa dekat dengan Allah, itu kadang-kadang muncul kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak terkontrol. Nah itu terus yang salah paham, terus berpedoman pada letterleknya. Sama kayak belahlah dadaku tadi dianggap belah dada beneran. Gunungku daki, lautku seberangi, itu dianggap terus naik apa? Kamu punya uang ndak? Ya ndak begitu. Maksudnya siap, sungguh-sungguh. Nah, di syair-syair yang lain juga beliau banyak membahas tentang tantangan dan pengorbanan orang mencintai. Cinta itu pasti banyak tantangannya dan banyak yang harus dikorbankan. Yang sudah mencintai pasti ngerti ini. Jadi kalau kemarin 2 minggu yang lalu kita membahas tokoh-tokoh sebelumnya itu kan banyak betapa memang cinta itu mengorbankan, tapi pengorbanan yang kita sukai, kita senangi. Sama sekali tidak merasa berat. Karena ada ketulusan. Dan yang terakhir, efeknya cinta pada jiwa. Kalau di Khalil Gibran disebut penyucian. Cinta itu menyucikan kita, membersihkan kita, mentransformasi kita, mengubah kita. Sering saya jelaskan perubahan paling kelihatan dari orang yang mencintai itu, dia tidak egois lagi. Bisa mengalahkan dirinya demi yang dicintai. Nah ini banyak nanti diungkapkan oleh Syekh Hafid, khususnya dalam konteks cinta pada Tuhan. Baik, kita mulai ya, masuk. Saya buka dengan salah satu puisinya, ini saya potong. Kata beliau begini, wahai engkau yang mencoba mempelajari keajaiban cinta melalui salinan buku logika, aku sangat khawatir engkau tidak akan pernah benar-benar mengerti maksudnya. Jadi cinta, kok ingin tahu cinta itu kayak gimana dengan cara membaca buku, termasuk dengan ikut kajian-kajian seperti ini, itu sebenarnya kurang efektif. Kalau ingin efektif bagaimana? Ya mencintailah. Nanti kamu akan paham. Jatuh cintalah, nanti kamu akan tahu begini toh rasanya. Sebenarnya mungkin kalian sudah punya kualitas cinta itu, cuma belum kalian sadari, belum kalian hayati. Kalau saya ngomong cinta, kamu mesti bayangannya kan ke pacar.
Padahal tidak harus ke situ. Kamu sama orang tuamu, kalian sama saudara kalian, sama keluarga kalian, mungkin tetangga dekat, itu kan ada kualitas-kualitas cinta di situ. Kadang demi orang tua, kamu rela ini, rela itu, kan gitu. Berat juga ndak apa-apa. Saya jelek ndak apa-apa, Pak. Kayak tak contohkan mahasiswa nyontek itu kan. Wah, saya nyontek ini biar orang tua saya bahagia, Pak. Loh, kamu dosa loh. Biarlah saya berdosa, nama baik saya jatuh, ndak apa-apa asal orang tua bahagia. Itu alasanmu saja ya. Tapi ya gambarannya orang mencintai itu begitu. Kalian sudah ada banyak contoh. Tadi saya bilang jatuh cinta lah, kamu mesti bayanganmu jatuh cinta ke lawan jenis. Banyak hal bisa. Tidak harus ke lawan jenis. Nanti diajari oleh Syekh Hafid gimana caranya mencintai apapun. Saya lanjutkan. Nah, cuma sebelum itu, sebelum kita mulai mencintai, menurut saya beliau ngajak kita, yuk direm dulu ya. Kita agak terlalu edan-edanan selama ini sebelumnya. Ngurusi dunia. Sampai lupa kita mencintai. Kata beliau, kamu tidak perlu bertingkah gila lagi. Kami semua sudah tahu kamu pandai dalam hal itu. Jadi sudahlah, hidupmu tidak usah edan-edanan lagi. Saya tahu kok kamu memang edan. Ya, sederhananya kan begitu. Sekarang berhentilah sayang dari semua kerja keras yang engkau lakukan, yang membawa rasa sakit pada mata dan hati manismu. Lihatlah ke cermin gunung yang jernih, lihatlah para prajurit kuno yang cantik, dan lihatlah unsur ketuhanan yang engkau selalu bawa dalam dirimu. Semuanya mengisi alam semesta ini dengan kehidupan suci. Sudah lama sekali. Jadi kita ini terlalu banyak distraksi, sibuk dengan macam-macam kelakuan-kelakuan edan kita sehari-hari. Akhirnya kita menjauh dari hal-hal yang suci. Seolah-olah hidup itu hanya tentang kalah menang, hanya tentang enak tidak enak, hanya tentang harta, hanya tentang kepemilikan, jabatan, dan lain sebagainya. Kata beliau, yuk berhenti sebentar. Mari kita sadari sakralnya hidup ini, berharganya hidup ini. Sejak dulu begitu, tapi orang sering lupa. Hidup ini sangat berharga, yuk kita hargai. Jangan dibuang-buang waktu. Jangan dirusak-rusak dengan kotornya hati dan pikiran kita. Ayo berhenti sebentar. Itu ajaannya beliau begitu. Ayo kita menarik diri sebentar. Ayo latihan diam sebentar. Kata beliau, 1 hari diam dapat menjadi penziarahan dengan sendirinya. Jadi kholwat, jadi upaya kita muhasabah, tafakkur. 1 hari diam dapat membantumu mendengarkan jiwa memainkan kecapi dan drumnya yang elok. Bukankah banyak percakapan sekedar mempertahankan diri atau berputar-putar? Ayo diam, kita cari waktu untuk diam, untuk mendengarkan suara hati kita, suara jiwa kita yang indah. Bahwa kita ini sangat berharga. Kata beliau, kupikir kita sampai ke sini untuk menyerah dalam diam, untuk meraih cahaya dan kebahagiaan, menari dalam perayaan kemenangan cinta. Inilah yang perlu kita upayakan. Bahagia, kemudian merayakan cinta. Jangan terdistraksi terus, jangan edan terus. Yuk, kita bahagiai hidup ini dengan cinta. Caranya gimana? Membentuk diri kita jadi pecinta. Membentuk diri kita dengan hati. Kata beliau begini, ini ada syairnya menarik. Suatu ketika seorang wanita muda menanyaiku,
bagaimana rasanya menjadi laki-laki? Dan aku menjawab, kekasihku, aku ndak tahu. Lalu dia berkata, bukankah kamu laki-laki? Dan kali ini aku menjawab, kulihat jenis kelamin hanya sebagai hewan yang cantik, yang dibawa manusia berjalan-jalan dengan tali kekang di tangan, dan mungkin mengikuti perlombaan untuk memenangkan hadiah-hadiah yang mengherankan. Ini syair satu bait ini maksudnya, jenis kelamin tidak penting. Laki-laki dan perempuan itu tidak penting dibahas. Bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan. Kata Syekh Hafid, kekasihku, pertanyaan yang lebih bagus bagi Hafid semestinya, bagaimana rasanya berbentuk hati? Bagaimana rasanya berbentuk hati itu, gimana rasanya menjadi seorang pecinta. Kalau kita jadi seorang pecinta, itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Semuanya sama. Nah, kata Syekh Hafid, kalau kamu tanya gimana rasanya berbentuk hati, ya akan aku jawab, karena yang aku ketahui hanya cinta, dan kudapati hatiku tanpa batas dan ada di mana-mana. Jadi kalau aku terbentuk jadi seorang pecinta, aku ini luas sekaligus dalam. Ada di mana-mana. Karena segala sesuatu, apapun itu patut dicintai. Ini mirip konsep-konsep sebelumnya, baik di Osho maupun di Anthony de Mello. Jadi yang lebih penting itu mengubah kita jadi seorang pecinta. Bukan masalah siapa yang akan kita cintai. Selama ini kan kita sibuk, saya harus jatuh cinta pada siapa. Siapa sih yang enak mau saya taksir, yang sini ngelirik sana, yang sana ngelirik sini. Bukan itu yang penting. Tapi ubahlah dirimu jadi sosok yang dicintai. Jadikan dirimu manusia berbentuk hati. Itu istilah dari beliau. Gimana rasanya jadi manusia berbentuk hati? Kamu ada di mana-mana. Kalau kamu berbentuk hati, ya kamu bisa menerima apapun yang ada di sekelilingmu. Makanya beliau kemudian punya syair yang menarik. Ini cara kita mencintai apapun di sekeliling kita tadi. Kata beliau, jalan-jalanlah jika tidak terlalu gelap. Ini menarik ya, kata-kata jika tidak terlalu gelap itu berarti jika sekeliling diri kita tidak terlalu rusak, tidak terlalu kacau, tidak terlalu sibuk dengan dunia. Itu maksudnya jika tidak terlalu gelap. Kalau kamu ada waktu, kalau kamu bisa menarik diri sebentar dari keramaian dunia, jalan-jalanlah. Kalau bahasamu hari ini mungkin healing lah. Cuma jalan-jalan dari sosok yang berbentuk hati tadi ya. Caranya bagaimana? Hirup udara segar, cobalah tersenyum. Katakan sesuatu yang bijaksana pada orang asing yang memilih pemandangan damai. Jika dia lewat, selalu latihlah pemahaman kalbumu. Jadi, lihat segala sesuatu di sekelilingmu. Apa dan siapa, kamu lihatlah. Latihlah pemahaman kalbumu, jangan hanya pakai pikiranmu, pakai hatimu. Ambil nafas dalam-dalam dan tersenyumlah. Nah, coba ya, nanti besok pagi boleh lah, bangun pagi gitu ya, keluar, ambil nafas dalam-dalam. Siapa saja lewat, tegaskan dalam hatimu, aku mencintaimu, mencintai kalian semua, mencintai apa saja. Itu latihannya begitu. Kata Syekh Hafid, engkau pun bisa melakukan sesuatu yang nyata sepanjang jalan ini. Rengkuhlah pasangan atau kekasihmu seperti pertama kali engkau bertemu dengannya. Kalau punya pasangan ya. Biarkan kelembutan mengalir dari kedua matamu seperti matahari menyiramkan cahaya hangat kepada bumi. Bermainlah dengan anak-anak.
berkenalanlah dengan seorang teman, nyanyikan beberapa lagu kasar untuk hewan peliharaanmu, bahkan tumbuh-tumbuhan. Mengapa tidak engkau biarkan mereka mabuk dan liar? Apa saja sapalah. Kamu punya kucing, ya sapalah. Kamu punya ayam, sapalah. Kamu punya dengan penuh cinta. Kamu nanti gembira mesti. Coba saja. Oke ya. Jadi kalau ada anak-anak diajak bermain, ada anak bermain, kamu gabung, nanti kamu senang. Ada orang yang tidak kamu kenal, kamu kenalan, nanti kamu senang. Marilah bersulang di setiap anak tangga yang telah kita daki, di atas tangga evolusi berbisiklah. Aku mencintaimu, aku mencintaimu ke seluruh penjuru dunia yang gila ini. Jangan berhenti membaca tentang Tuhan. Kita tidak akan pernah memahami Dia. Itu maksudnya apa? Semua yang di sekeliling kita itu kan tajallinya Tuhan. Dari apapun yang kita lihat di sekeliling kita, kita bisa merasakan hadirnya Tuhan. Mungkin keindahannya, mungkin kekuasaannya, mungkin keagungannya. Terus lakukan itu. Semakin kalian mencintai, semakin kalian akan merasakan hadirnya Tuhan. Lompatkan kakimu, ayunkan kepal tanganmu, ancam dan peringatkan seluruh semesta bahwa kalbumu tidak lagi hidup tanpa cinta. Nah, inilah profil seorang pecinta. Berjalanlah jika tidak terlalu gelap. Kalau terlalu gelap, Pak, terangilah dulu. Antara lain tadi, tarik diri sebentar, berhenti sebentar. Inilah caranya jadi jiwa yang mencintai. Kalau tidak begitu, gimana? Kata beliau, tanpa cinta, aku tahu caramu bersikap. Aku tahu caramu bersikap ketika engkau belum cukup meneguk cinta. Wajahmu mengeras, otot-otot manismu mengejang. Anak-anak kecil waspada pada tatapan aneh yang muncul dari kedua matamu, yang bahkan mulai meresahkan cermin dan hidungmu. Tupai-tupai dan burung-burung merasakan kesedihanmu dan mengatur pertemuan penting di atas pucuk pohon yang tinggi. Mereka memutuskan melalui isyarat rahasia untuk melantunkan lagu menolong pikiran dan jiwamu. Bahkan malaikat gemetar oleh kegilaan itu yang memancar ke dunia dan menghujankan batu-batu tajam dan tombak kepada yang tak berdosa dan keakuan manusia. Ini gambarannya orang yang di hatinya tidak ada cinta. Mengerikan, tidak enak. Kalian dekat saja tidak nyaman. Itu diilustrasikan anak-anak sampai khawatir, ngeri. Orang marah itu kan kalian dekat juga tidak enak kan. Orang kecewa, orang tidak puas, itu tidak enak, tidak nyaman. Jadi aku tahu, kalau engkau tidak ada cinta, aku tahu caramu bersikap, tidak jauh-jauh dari situ. Kata beliau, mungkin saja engkau menyobek setiap kalimat yang diucapkan, setiap kawan dan guru, mencari anak-anak kalimat yang tersembunyi. Engkau mungkin saja menimbang-nimbang setiap kata dalam sebuah ukuran, seperti ikan yang mati. Mungkin saja engkau mengeluarkan penggaris untuk mengukur setiap sudut dalam kegelapanmu, dimensi-dimensi indah sebuah kalbu yang dulu pernah kamu percaya. Aku tahu caramu bersikap ketika engkau belum meneguk minuman dari tangan cinta. Orang yang tidak ada cinta itu tidak mudah percaya, mudah curiga. Ada apa-apa dia tidak percaya dulu. Saya harus ngerti dulu sampai detail. Tidak bisa menikmati hidupnya. Mengalami apa saja, gayanya dianalisis sampai mendalam. Terus tidak bisa dinikmati. Disuguhi minum misalnya,
Minuman ini terbuat dari, itu dipikir sampai dalam detail. Ada orang ngomong, di balik kata-katamu mesti ada kepentingan. Di balik kepentinganmu mesti ini, terus kamu jadi tidak nikmat. Jadi itu orang yang di hatinya tidak ada rasa cinta. Kata Syekh Hafid. Itu loh makanya yuk kita menciptakan diri kita berbentuk cinta. Baik, saya lanjutkan ya. Ini agak cepat lah biar kamu curhatnya dapat waktu panjang. Puncaknya nanti di sini. Cinta pada Allah, cinta pada Tuhan. Menarik kalimatnya ya. Cinta pada Tuhan itu gimana sih? Aku bahagia meskipun belum punya penjelasan. Aku penuh dengan cahaya, bahkan sebelum langit bisa menyapa matahari atau bulan. Teman-temanku yang tersayang, kita telah jatuh cinta pada Tuhan untuk waktu yang sangat lama. Jadi sebenarnya kita sejak dulu itu sudah sangat mencintai Tuhan, mencintai Allah, tapi sekarang kita lupa. Kondisi fitrah kita itu kondisi yang cinta dengan Allah. Sekarang kita lupa. Tidak bisa dijelaskan memang kalau kita sudah cinta pada Allah, kita akan bahagia. Meskipun kita tidak bisa menjelaskan. Nah, ini dasarnya cinta ilahiyah itu. Makanya beliau melanjutkan, hanya zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua yang bisa membuatmu mengenal cinta. Menarik ya, penyair itu bisa saja bikin kalimat zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua. Karena dua itu tidak ada, yang ada hanya satu. Yang sejati kan hanya Allah saja. Kita ini hanya pinjaman keberadaan kita. Kita mungkin ada, dulu ndak ada, sekarang ada, besok ndak ada lagi. Satu-satunya yang sejati ada itu hanya Allah. Makanya Allah adalah zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua. Seolah-olah kamu merasa ada, padahal ndak. Makanya ndak pantas kamu sombong, ndak pantas kamu merasa bisa, merasa besar, merasa hebat. Karena kamu ndak ada. Yang besar, yang bisa, yang hebat, yang benar ya hanya Allah. Makanya Allah lah yang bisa mengajarkan kita sejatinya tentang cinta. Sayangnya kita lebih sering menjauh dari Allah dalam hidup kita. Saya lanjutkan cara mencintai Allah ya. Aku seorang darwis, pengembara. Anugerahi aku kasih-Mu, wahai Tuhanku. Aku tak tahu apalagi yang aku harapkan selain pintu-Mu ini. Engkaulah tujuan dan tempat hasratku. Cemasku semakin bertambah manakala puisiku begitu tawar, tak menghasilkan apapun. Kata terima kasih pun tak aku dengar. Jadi kata beliau, siapa lagi yang aku harapkan kalau bukan Allah? Siapa lagi yang pantas aku cintai kalau bukan Engkau ya Allah? Mengandalkan manusia pasti akan selalu kecewa. Bahkan kata terima kasih pun tidak aku dengar. Jadi ini arah cinta kita sejatinya hanya Allah saja. Baik, saya lanjutkan ya. Ini tambah lama tambah dalam. Sekalian dengarkan saja. Kamu nikmati saja. Ada yang terasa tidak dalam dirimu. Kalau belum, saatnya tadi ya, berhenti sebentar, diam sebentar. Kata beliau, aku hidup untukmu dan hatiku mabuk cinta. Cinta padamu memasuki diriku sejak lahir dari susu ibuku.
Cinta adalah rasa sakit sekaligus obatnya. Ironi ini melebihi apa yang dapat kuterima. Semakin besar usahaku, semakin buruk rasa sakitnya. Jadi beliau ini sedang mengalami ekstase cinta yang sangat pada Allah, dan beliau merasa benih-benih cinta itu lahir sejak menghisap susu ibu. Itu momen cinta, momen kasih sayang, anugerah Allah yang luar biasa dengan kehadiran dan kehidupan kita di muka bumi ditandai dengan kita menyusu pada ibu. Saat kita menyusu itu sebenarnya kan kita sedang menghisap cinta. Cinta Tuhan pada kita, cinta ibu pada kita. Cinta itu kadang memang sakit, tapi obatnya juga cinta. Semakin kita berupaya, kadang-kadang semakin sakit dalam cinta itu. Tapi semakin kita lega, semakin kita puas. Jadi sakit dan obatnya jadi satu. Di sini, di Siros, kata beliau, setiap malam tangisan cintaku yang sakit adalah yang pertama yang akan kamu dengar. Jika engkau tuangkan air mataku ke sungai, semua lahan pertanian di Irak akan tersapu oleh banjir. Tadi malam aku bersumpah, aku melihat wajah sang kekasih. Saat angin bertiup, awan terangkat dan disinari bulan. Wahai Hafid, hati-hatilah. Meskipun kamu mencintai dia, Raja itu maha kuasa dan cintanya dapat merenggut nyawamu. Ini menjelaskan yang depan tadi loh. Cinta itu ya penuh resiko, ya sakit, perlu pengorbanan. Tapi mengatasi rasa sakit itu dengan cinta itu sendiri. Jadi sakit yang kamu cari, karena dibalik rasa sakitnya ada obat. Itulah hakikatnya cinta. Baik, saya agak cepat biar kalian tidak banyak mikir. Karena tadi katanya Syekh Hafid di awal, jangan belajar cinta dengan nukilan buku logika. Semakin kamu banyak mikir, semakin nanti mungkin kamu bantah ini. Rasakan saja. Terus, tidaklah tentram hidup di bawah kolong langit ini tanpa Tuhan, tanpa anggurnya. Bagai sekuntum kembang layu lunglai disapu angin derita. Tuhan, Hafid rindu kepadamu lebih dari Nabi Sulaiman. Hafid rindu padamu walau tangannya tak mendapat apa-apa kecuali angin. Hafid sangat rindu kepadamu. Tuh. Sudah sangat cinta beliau pada Allah. Kalian pernah tidak merindukan Allah? Atau tidak pernah mikir sampai ke sana? Atau sebenarnya kerinduan itu ada, tapi kamu tidak pernah peduli? Betapa jiwamu sebenarnya sangat merindukan Dia. Cuma selama ini teriakan kerinduan itu kamu abaikan. Tidak kamu dengarkan. Kamu tutupi dengan ambisimu, hasratmu, keinginan duniawimu. Makanya beliau bolak-balik bilang, Hafid rindu padamu ya Allah. Kalian boleh nanti malam bilang pada ya Allah, aku rindu padamu. Kalian mungkin bilang kayak gini kadang-kadang hanya kalau pas ada masalah. Itu pun karena kamu ingin Allah hadir ngatasi masalahmu. Kamu sebenarnya tidak butuh Allah, kamu hanya butuh solusi atas masalahmu. Ayo ya kita coba sekali-sekali, yuk kita rindukan hadirnya Allah. Allah saja cukup. Tidak pakai embel-embel apa-apa atau pamrih apapun. Nanti rasakan kedamaian di hatimu. Baik, saya lanjutkan.
Di pagi hari, ketika aku mulai terjaga, terjadi lagi, kata beliau, perasaan bahwa engkau kekasih telah berdiri sepanjang malam mengawasiku. Perasaan bahwa segera ketika aku mulai goyah, engkau letakkan bibirmu di dahiku dan menyalakan pelita suci di hatiku. Ini jalan cinta, jalan kerinduan pada Tuhan. Kata Hafidz begini, aku selalu merasa kalau aku sedang tidur, beristirahat, memulihkan tenaga, justru kekasihku Allah kan tidak tidur, yang menjagaku, mengawasiku, sampai kemudian aku bangun lagi. Kalian pernah tidak berpikir sampai ke situ? Allah yang selalu dekat dengan kita, yang selalu mengawasi kita, berarti dialah yang menjaga kita saat kita sedang tidur. Dan itu sangat menyentuh hatinya Hafidz. Setiap kalau bangun tidur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau yang membuatku tidur, engkau yang menjagaku saat aku tidur, dan engkau yang pula yang membangunkan aku. Bahkan kata Hafidz, saat aku mulai goyah, ada masalah ini itu, engkau letakkan bibirmu di dahiku sehingga menyala pelita suci di hatiku. Allah sangat dekat dengan kita. Pasti Allah yang akan menghibur kita, Allah yang akan jadi solusi atas problem-problem kita. Cuma kita sering tidak peduli pada Dia. Kita merasa hebat bisa menyelesaikan masalah, kita lupa yang membuka jalan, menyadarkan kita akan solusi-solusi itu siapa lagi kalau bukan Allah. Allah lah, kalau bahasa syairnya, yang mencium dahi kita sehingga hati kita menyala hidup lagi setelah semula buram, hampir mati. Nah, itu manifestasi cinta. Kesadaran bahwa Allah sangat mencintai kita, pasti Dia selalu mengawasi dan dekat dengan kita. Baik, kita lanjutkan ya. Ini kalimatnya menarik. Satu penyesalanku wahai kekasih, yang aku bertekad tak ingin memilikinya saat aku terbaring di tempat tidur kematianku, yaitu aku belum cukup menciummu. Ini jangan dipakai untuk pacarmu ya. Ini maksudnya cinta pada Allah. Aku khawatir nanti kalau aku sudah meninggal, tapi aku belum cukup mencintaimu, aku belum cukup bersyukur, aku belum cukup membuatmu rela, ridho, padahal engkau sudah memberikan segalanya padaku. Baik, jadi ini juga cara untuk membangkitkan kecintaan kita pada Allah. Jangan sampai Allah sudah memberikan segala keistimewaan pada kita, kita belum cukup bersyukur padanya, kita belum cukup, belum memberikan yang terbaik, yang membuatnya ridho. Jangan sampai jadi penyesalanku. Aku bertekad tak ingin memilikinya. Saat aku terbaring di tempat tidur kematianku, aku belum cukup menciummu. Lanjut. Nah, cinta juga tidak hanya berisi kebahagiaan-kebahagiaan. Ada banyak ujian-ujian. Nah, itu salah satu ujiannya. Beliau pakai kalimat begini. Musuh-musuhku telah menyekapku lama dan menghukum aku dengan kejinya. Musuh kita berarti hal-hal duniawi, ambisi kita, keserakahan kita, iri dengki kita. Tapi cintaku tak berpaling meninggalkan pintu, sebab Tuhan mendengar dan cermat menghitung air mataku. Tapi ayo jangan menyerah, tetap ayo mencintai Tuhan.
Karena itu jangan berduka jika derita datang. Saat tengah malam hatimu karam olehnya, ambil saja Al-Quran, lagu maha abadi, dan baca. Jangan berduka. Ini menarik ya. Jadi ada surat cinta yang sudah disampaikan Tuhan lama pada kita, tapi jarang kita baca. Al-Quran. Jadi kalau kamu sedang sangat galau, malam-malam buka Al-Quran, baca. Para wali kan juga sudah memberi isyarat itu, tombok hati, salah satunya membaca Al-Quran. Nawa itu ya, nanti Ramadan semoga tuntas resolusinya untuk ngaji. Karena biasanya semangatnya awal toh. Malam pertama, kedua, ketiga semangat Pak, saya 3 hari 3 juz, berarti nanti sampai akhir Ramadan khatam 3 kali. Begitu 10 ke atas mulai seret. Mulai 1 juz. 1 khatam sekali juga enggak apa-apa kok Pak. Alhamdulillah. Nanti malam sudah 10 hari terakhir masih jauh, burung khatam-khatam. Yang penting ngaji kan Pak. Aku enggak pernah serius. Ayo ya. Allah menyapa kita itu dengan banyak media. Menyadarkan kita lewat banyak ayat-ayat. Ayat itu kan bukti-bukti hadirnya. Yang paling jelas kelihatan ya Al-Quran. Anggaplah kalau kita sedang ngaji, sedang ngobrol, berkomunikasi dengan Allah. Biar semakin khusyuk. Nah, malah di syair ini kita diminta sedang berduka, ada masalah apapun, ambil saja Al-Quran di malam hari, baca. Biar dukamu larut, biar dukamu hilang. Baik, ini karena pecinta juga tidak selalu mulus, kadang ada kesulitan, kadang ada kesedihan, ada penderitaan. Saya lanjutkan. Dari mana penderitaan itu muncul? Dari cinta kita pada dunia. Kata beliau, marilah, mari, jangan pada dunia engkau meneguhkan janji. Jangan pada si tua bangga ini engkau menaburkan cinta. Telah 1000 kali dia menjanda. Ini maksudnya apa? Sebelum kita itu sudah sangat banyak orang yang tertipu oleh dunia. Sekarang mereka sudah meninggal. Dunianya jadi janda, ditinggal oleh mereka. Jadi telah 1000 kali dia menjanda. Mari jangan pada dunia ini engkau mencintai. Wahai elang yang melayang tinggi, jangan pada tikar sembayang engkau terikat, dan dalam zawiyah tempat zikir engkau terkuruk. Bukan di sini tempatmu, terbang. Terbanglah tinggi. Bait yang terakhir ini mengingatkan kita, kalau kita menjalankan amanat agama, beribadah, jangan berhenti pada formalitas buminya. Formalitas bumi itu syarat rukunnya, geraknya, dan lain sebagainya. Iya, diawali dari situ, tapi kamu harus terbang. Kamu harus naik sampai pada Allah, karena hakikatnya itu persembahanmu pada Allah. Itulah caranya mengatasi kegelisahanmu. Jadi jangan tertipu oleh yang dunia, jangan berhenti di dunia. Kamu harus bergerak mentransenden, naik, mendekat, menuju pada Allah. Wah, sudah lebih, saya tadi pinginnya jam 9. Lanjut ya. Ini mungkin beliau agak jengkel, orang-orang ini dikasih syair tinggi-tinggi, ruwet saja. Tidak mau patuh-patuh. Kata beliau begini, sudahlah, semestinya kita sederhanakan pembicaraan spiritual sekarang. Gambarannya begini, kata beliau, Tuhan sedang menjual sesuatu padamu, tetapi engkau tidak mau membelinya. Allah menawarkan ini, menawarkan itu, mengajakmu ini, mengajakmu itu.
karena cintanya dia pada kita, tapi kita tidak respon. Kita tidak mau membelinya. Kata Syekh Hafid, itulah deritamu. Tawar-menawarmu yang menakjubkan, teriakanmu yang tanpa ukuran tentang harganya, itulah deritamu. Kita itu selalu mikir kepentingan duniawi kita. Allah memberi yang lebih utama, lebih luar biasa, tapi kita hanya minta yang duniawi. Allah, yang penting saya ini, yang penting saya itu, duniawi semua. Kata Syekh Hafid, tawar-menawarmu itu kok menakjubkan ya. Nawar terus, selalu kepentinganmu yang kamu dulukan. Kamu dicintai sedemikian rupa, tapi engkau jual mahal. Allah menawarimu apa-apa, engkau tolak. Engkau hanya minta keinginan duniawimu saja. Nah, masalahnya di sini, kata Syekh Hafid. Intinya hanya ini sebenarnya. Maka yuk kita mulai sadar ya. Allah sudah banyak menawarkan macam-macam kebaikan, keutamaan, dan lain sebagainya. Jangan ditawar. Beli saja, ambil saja. Di situ tersembunyi rahasia-rahasia kemanfaatan, keberkahan hidup. Terakhir, setelah ini tanya jawab. Agak lewat 15 menit. Nah, ini saya tutup dengan syair ini ya. Jadi ini ceritanya menarik. Setelah Syekh Hafid meninggal, beliau meninggal 1390. Beliau lahir 1314. Saat beliau meninggal itu para ulama berdebat karena ada yang menganggap beliau musyrik, ada yang membuat beliau kufur karena gagal memahami puisi-puisi beliau. Tapi ada juga yang tahu beliau ini wali, harus kita hormati. Jadi setelah beliau meninggal itu ada perdebatan. Ini kita hormati atau tidak jenazah ini. Akhirnya ini cerita ya. Terus dibuat undian. Sudahlah gini saja kita undi. Sekarang coba ambil kitab kumpulan syair dari Syekh Hafid ini. Kemudian kita buka. Di halaman mana atau puisi yang mana, syair yang mana yang muncul dan maknanya apa, berarti itu yang kita ambil. Nah, pas dibuka syair ini yang keluar. Jadi pas diundi keluar syair ini. Isinya kalau dalam bahasa Arab begini. La tu'akhir qadamaka au tataraddat an janazati Hafid fahuwa hurikun fil ismi walakinnahu dhahibun ilal jannati. Ini syair kan, syair-syairnya Hafid sendiri, berarti sebelumnya beliau sudah pernah menulis syair seperti ini. Ini mungkin juga menunjukkan kerendah hatian beliau merasa jadi orang yang berdosa. Jadi kata beliau, jangan engkau tunda kakimu melangkah. Jangan ragu atas jenazah Hafid. Dia tenggelam dalam dosa, tetapi ia pulang ke surga. Ini pas syair ini yang diambil ya berarti ya sudah. Berarti beliau memang orang baik, orang lurus, orang benar. Nah itu ceritanya begitu. Baik, saya kira itu ya teman-teman malam hari ini. Jadi kita main rasa ya, belum main akal. Meskipun judulnya ngaji filsafat. Seperti janjinya, pertemuan terakhir ini monggo kalau ada yang mau curhat. Tidak harus pertanyaan, tidak apa-apa, curhat atau ya tidak apa-apa. Kita semua mendengarkan. Lumayan kan curhat didengarkan sebanyak ini orang kan. Kamu bisa ringan nanti. Ya, monggo Mas diatur. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, 2 orang dari laki-laki, 2 orang dari perempuan, persilakan angkat tangan. 1, 2, oke. Yang dari perempuan 1, 2, oke. Oke.
Boleh apa saja. Tidak harus memaksa tentang cinta. Tes, cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Faiz. Itu kan kita dalam masalah cinta itu tidak bisa kita mengenalnya dengan logika kan ya. Bahkan salah satu contohnya dalam cinta kita kepada Tuhan itu dicontohkan oleh bagaimana bagaimana Ibrahim dan Ismail gitu. Bagaimana Ibrahim sebagai seorang ayah, ia harus dengan teganya berani menyembelih anaknya, dan Ismail pun harus dengan rela siap untuk disembelih oleh ayahnya itu sendiri. Sedangkan tadi salah satu unsur daripada cinta itu sendiri, kita harus memperhatikan sisi humanistiknya gitu, atau humanismenya itu sendiri. Dan juga kita kan sekarang sering digembor-gemborkan dengan kemanusiaan gitu. Sedangkan di satu sisi cinta itu juga sendiri adalah sebuah puncak kebahagiaan gitu. Nah itu seperti apa gitu? Apakah justru memang cinta ini kita harus secara maksimal habis-habisan untuk memperjuangkannya, atau juga perlu untuk dikendalikan sedikit mungkin oleh akal agar tidak sampai seperti mungkin Laila Majnun, atau mungkin juga kita saja yang tidak bisa untuk sampai kepada tahap seperti itu gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja yo Mas, biar ndak lupa ya. Ndak apa-apa ya. Kuatirnya lali. Biar jawabnya bisa singkat-singkat. Kalau langsung 5 apa 4 nanti jawabnya panjang, kamu bosan. Jadi begini, cinta itu yang pertama-tama tetap hubungannya dengan rasa ya. Di situ ada unsur namanya passion. Kalau itu kamu sudah jatuh cinta, itu sebenarnya otomatis dirimu tergerak menuju yang dicintai. Ingin memberikan apapun yang membahagiakan yang dicintai. Jadi bedakan cinta dengan komitmen ya. Kalau itu hanya komitmen, saya dengan kalian karena saya diposisikan jadi dosennya saya ngajar berarti terpaksa. Ini komitmen saja. Tapi kalau saya cinta kalian, saya tidak harus terpaksa. Kalau ngajar kalian, saya siap saja. Ayolah, kenapa? Saya sudah cinta dengan kalian. Jadi orang yang jatuh cinta itu biasanya apa yang dia lakukan motifnya adalah ingin membahagiakan yang dicintai. Dan ingin membahagiakan itu tentu saja kemudian dia harus mengorbankan beberapa hal, waktunya, tenaganya, mungkin biayanya. Dan di balik itu nanti mesti ada unsur-unsur tambahnya, kayak tadi Nabi Ibrahim mungkin kekasihnya Allah yang sangat cinta dengan Allah, di situ dia percaya, di situ dia yakin, di situ dia mantap dengan cintanya. Sehingga karena yang merintah yang dicintainya, dia dijalankan begitu saja, tidak pakai berpikir panjang. Nah itu cirinya orang jatuh cinta. Jadi kalau kalian sudah jatuh cinta, pasti kamu akan jatuh dalam tanda petik. Maka kata Khalil Gibran, kalau cinta memanggilmu, kamu ikuti saja. Meskipun pahit, meskipun sakit. Karena kalau kamu tolak, akan jauh lebih sakit. Saya pernah ada yang tanya, Pak, enaknya mahasiswa itu pacaran dulu atau tidak? Semasa kuliah. Saya jawabannya tidak bisa kaku harus pacaran dulu atau tidak. Kamu boleh punya prinsip, Pak, saya kuliah saja tidak pacaran. Tapi begitu kamu jatuh cinta,
kamu tidak akan bisa menolak. Kalau kamu tolak, akan sangat besar energi yang kamu pakai untuk menolak. Jadi kalau belum jatuh cinta, gembiralah, harus nikmati kuliahmu. Tapi kalau sudah jatuh cinta, ya kamu harus cari jalan untuk menghidupkan cinta itu. Kalau tidak, akan lebih menyusahkan kuliahmu. Ya kuliah sambil ngempet iki ya abot. Kamu sambil nulis makalah sambil terbayang-bayang ya berat juga itu. Nah, itu ya. Maka kemudian kalau kita belajar filsafat cinta kemarin, jangan berhenti di jatuh cinta. Jangan berhenti di falling in love. Lanjutkan ke standing for love. Lanjutkan ke yuk belajar mencintai yang baik. Biar kita tahu cara membahagiakan orang yang kita cintai. Biar on the right track. Kadang-kadang karena dorongan jatuh cinta tadi, apapun yang dia minta kita berikan, kita tidak sadar. Di antara yang dia minta mungkin ada yang membahayakan dia justru. Di situ pentingnya standing for love. Jadi mengekspresikan cinta secara positif. Yang itu boleh teman-teman balik belajar dulu, antara lain Erich Fromm. Kita gimana caranya memahami yang kita cintai, menghargai yang kita cintai, peduli dengan yang kita cintai, dan ikut bertanggung jawab terhadap hidupnya. Nah, jalannya begitu, berarti nanti ada fase falling in love, ada fase standing for love. Jatuh cinta dan menegakkan cinta. Kalau urusan jatuh cinta itu, kalau bahasa kita dulu kan istilahnya anugerah. Kita tidak bisa milih jatuh cinta dengan siapa, pada siapa. Makanya ya itu tadi, perlu kita imbangi dengan standing for love. Kalau sudah standing for love, yo akal budi, rasio, dan sebagainya ya kita daya gunakan. Dalam rangka apa? Memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Baik, itu untuk pertanyaan pertama. Monggo. Selanjutnya tadi yang siapa? Kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin karena ini juga pertemuan terakhir sebelum Ramadan, dan saya juga ingin menyempatkan sedikit bercerita karena juga sedang cocok dengan temanya yang sekarang diangkat tentang spiritualitas cinta, atau lebih saya pahami tentang tasawuf seperti itu. Dulu waktu saya pertama kali ke Jogja, saya itu bertemu dengan beberapa teman-teman yang mereka itu mengaku, ya bukan mengaku sebenarnya, karena mereka sering menyebut mereka sedang berada di tahap thariqah. Yang mereka pelajari bukan syariat lagi ataupun rambu-rambu yang ada di dunia lagi, tapi mereka sedang mempelajari tentang tasawuf atau tentang kecintaan mereka, entah itu kepada manusia ataupun kepada Tuhan. Namun di situ saya mendapati kebingungan, karena yang awalnya sebelum saya ke Jogja itu berlatar belakang syariat nyel, kalau kata orang Jawa, dan saya dipertontonkan dengan teman-teman atau orang-orang yang mereka sering bertasawuf, mereka sering mengasihani banyak orang, mereka sering mengasihani hewan, sering juga berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun syariat-syariat yang ada di Islam seperti sholat, puasa, bahkan zakat dan yang lainnya, untuk sepenglihatan saya sendiri itu tidak mereka lakukan. Nah, di situ yang saya bingungkan, apakah mereka ini orang baik atau hanya berkedok seperti itu? Karena
dulu-dulunya saya belum tahu kalau misalkan yang mereka yang mereka aplikasikan itu adalah suatu hal yang berkenaan dengan cinta secara spiritual seperti itu. Nah, apakah angan-angan ataupun praduga saya kepada teman-teman saya itu suatu hal yang salah? Jika memang salah, saya harus kembali ke teman saya dan meminta maaf. Dan juga atau memang cara mereka yang salah untuk menanggapi spiritualitas cinta itu dengan melakukan tasawuf mereka kencang, namun syariat-syariat mereka tinggalkan seperti itu. Itu sedikit cerita saya dan juga pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ini sering dibahas ya tema ini. Apakah tasawuf itu meninggalkan syariat? Saya tidak tahu kalau memang ada jenis tasawuf yang begitu. Tapi sejauh yang saya tahu, saya membaca kisah-kisahnya para sufi itu, hampir semua sangat gemar dengan syariat, sangat suka dengan syariat. Jangankan sholat yang 5 waktu, wong sepanjang malam sholat itu banyak sufi yang begitu. Ada yang sufi tidak hanya 5 waktu, sambil dagang, nanti sambil nunggu tokonya sambil sholat sekian ratus rakaat. Jadi rasanya malah senang sekali, karena orang cinta itu ingin dekat terus dengan yang dicintai. Untuk dekat dengan yang dicintai itu kan harus ada jalannya. Ya jalannya tetap syariat. Saya tidak tahu tadi pemahaman masnya mungkin tidak kelihatan atau tidak tahu saja atau salah paham, mungkin begitu. Tapi sejauh yang saya tahu dari torekot manapun, mungkin yang muktabaroh ya saya ngertinya di Indonesia kan yang kelihatan yang itu. Tapi semuanya masih syariat. Tidak ada yang kemudian tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi. Saya kira tidak ada. Karena begini, sepanjang kita meyakini Allah Tuhan dan Al-Quran itu firman-Nya, berarti perintahnya Allah, sementara di dalamnya ada syariat, berarti itu perintah dan permohonan Allah langsung. Sementara Allah itu tadi kita deklarasi, saya mencintai Allah. Loh, kalau memang mencintai Allah, berarti kan permintaannya, perintahnya akan dengan sangat senang hati kita jalankan. Logikanya orang cinta kan begitu. Ya cinta itu memang batin, rasa. Tapi manifestasinya kan ada dalam lahir. Ada di kata-kata I love you kalau kamu jatuh cinta. Ada di... Misalnya kalian bilang punya pacar, kan bilang I love you pada pacarmu, kemudian kalau disuruh apa-apa mau mas, mbok aku kalau kuliah jam 7 dijemput, kamu dengan ikhlas jemput. Wah kalau habis kuliah pagi itu jam 9 lapar ya, mbok aku ditraktir, siap ayo traktir, meskipun kamu tidak punya duit, uyot diutang-utang ke. Itu orang cinta. Ya memang rasa sih, tapi ekspresi dan manifestasinya kelihatan di lahirnya. Kok ada orang jatuh cinta kemudian yang dia cintai minta melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu yang kita punya, kok kita tidak mau memberikan? Orang pasti bilang, tenane kamu cinta. Kalau cinta, jangankan disuruh 5 kali, utuh 50 kali seperti sebelum Isra Mi'raj, ayo, tidak masalah. Itu harusnya begitu. Jadi rumus sederhananya itu. Dan saya memang kalau baca sejarah-sejarahnya para sufi itu, justru mereka itu rasanya kok heboh sekali ya kalau sudah urusan sholat, puasa. Ada yang sampai puasa itu hanya buka puasa dengan air putih. Kayak Robi'ah itu waktu buka puasa pernah dia, enak ya kalau buka puasa ini ada roti misalnya. Begitu mau buka puasa ada orang minta-minta butuh roti, ya dikasih semua, tidak jadi buka puasa pakai roti. Dan kayak gini malah cerita seperti ini banyak.
Jadi makanya kalau itu torekot beneran, tasawuf beneran, harusnya tidak anti syariat. Kalau ada, mungkin ada yang salah paham, salah tafsir terhadap ajaran-ajarannya para sufi, salafus soleh, dan lain sebagainya. Kalau ada. Tapi sejauh saya tahu masih serius dengan syariatnya. Mungkin memang ada satu dua yang di luar mainstream. Tapi itu kalau menyebut dasarnya adalah cinta saja sama Allah, jangan lupa cinta itu memang rasa. Tapi pembuktian dan manifestasinya itu kelihatan. Antara lain lewat jalur syariat tadi. Baik, saya kira itu dulu ya untuk yang tadi. Dan ini banyak dibahas kok di banyak-banyak forum, termasuk di googling nanti boleh cari argumen tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya izin bertanya kepada Pak Faiz. Begini Pak, di minggu kemarin kami mengaji tentang cinta menurut Anthony de Mello, yang mana dijelaskan lawan cinta itu adalah keterikatan dan juga ketakutan. Nah, bagaimana jika kita ini sedang berada dalam suatu hubungan, misalkan hubungan pernikahan, namun pasangan kita itu memiliki sifat posesif ataupun pencemburu. Nah, jadi perasaan posesif ataupun cemburu ini membelenggu kita karena menciptakan ketakutan tersebut sehingga membatasi ruang gerak, ruang interaksi dan sosialisasi diri kita terhadap orang lain ataupun untuk mengikuti suatu kajian seperti itu Pak. Nah, rasa keterikatan ini dan ketakutan itu justru bukan datang dari diri kita sendiri, melainkan dari pasangan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau ditanya strateginya, kuncinya orang berhubungan di level apa saja, tidak hanya di perkawinan, relasi sesama manusia jenis apapun, itu kunci idealnya terletak pada komunikasi. Yang punya teori seperti ini ada filosof namanya Habermas. Hubungan manusia dengan manusia itu harus dijembatani dengan komunikasi yang sehat. Dari perspektif tertentu kita punya pasangan kok posesif, kok cemburu, itu dari titik tertentu bisa kita pahami, berarti memang seneng tenan sama saya, suka beneran sama aku. Buktinya ada cemburunya, ada posesifnya. Tapi kalau ekspresi dari sifat posesif dan kecemburuan itu malah jadi penjara, itu yang harus dikomunikasikan. Harus ada komunikasi yang terbuka, setara, seimbang. Jelaskan apa yang kita inginkan, dasarnya apa. Bila perlu tunjukkan, buktikan bahwa yang akan saya lakukan ini aman kok. Misalnya, jangan ikut kajian-kajian itu nanti kalau tergoda dengan santri-santri yang di sini misalnya. Ajak saja ke sini, yuk dilihat situasinya loh, yang cowok di sini, yang cewek di sana, ndak jadi satu. Atau pokoknya kasih bukti, kasih argumen untuk menunjukkan bahwa ndak mungkin saya nyeleweng, tidak mungkin saya berubah, dan lain sebagainya. Dan itu mestinya butuh proses, pelan-pelan. Proses ini yang kadang-kadang kita tidak sabar. Kita ingin segera bebas, akhirnya tensi tinggi,
Yang sana juga kukuh dengan pandangannya sama-sama tinggi, komunikasi tidak terjadi, yang terjadi saling mendominasi. Itu karena kalau posesif seperti itu kan nanti lama-lama nama lainnya jadi bukan cinta lagi. Di balik sifat posesif seperti di Anthony de Mello kemarin itu kan ada pamrih-pamrih. Posesif itu kita memperlakukan orang lain seperti barang, seperti laptop. Pokoknya harus milikku terus, kalau waktunya dibuka ya saya yang buka, waktunya ditutup saya yang nutup, kayak laptop. Tapi manusia tidak bisa begitu. Jadi kalau pakai teorinya Habermas tadi, hubungan itu ada hubungan subjek-objek, ada hubungan subjek dengan dirinya sendiri, ada hubungan subjek dengan subjek yang lain. Jadi kalau subjek dengan objek itu gampang. Kita mau apa saja suka-suka kita. Minuman itu saya banting juga bisa. Laptop ini saya matikan apa saya hidupkan suka-suka saya. Ini namanya subjek objek. Ada subjek dengan dirinya sendiri, itu penghayatan kita terhadap hidup. Kalau ini tidak masalah lah, wong subjektif. Menurut saya ini benar, menurut saya ini baik, menurut saya ini luar biasa. Itu penghayatan hidup kita. Tapi nanti ada orang lain, yang orang lain juga menurut dia ini baik, menurut dia itu benar dan lain sebagainya. Ketemu kita, itu yang disebut subjek-subjek. Nah, kita harus sadar itu, yang kita hadapi ini manusia. Yang punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Sampaikan saja, saya juga manusia, saya punya keinginan, saya punya cita-cita, saya punya harapan, sebagaimana sampean. Apa yang harus saya lakukan, yang kita sama-sama nyaman, yang sana juga begitu. Yuk, itu namanya komunikasi. Kalau bahasa Jawanya diuwongke. Sifat posesif berlebihan itu nanti cenderung hanya mengobjekkan pasangan kita. Bahwa pasangan itulah nanti yang memuaskan kebutuhan dan keinginan kita. Kita lupa bahwa pasangan kita juga punya kebutuhan dan keinginan. Wong dia sama-sama manusia. Disitulah pentingnya saling berkomunikasi. Sulit Pak berkomunikasi. Masya Allah pasangan saya itu misalnya begitu. Kalau sulit, carilah perantara. Kalau bahasa Al-Quran itu ada istilah hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Wah sulit ini ngobrolnya. Sudahlah minta bantuan Pak D, opo Bapak, opo Ibu yang bisa mewakili ngomong. Kalau kita sendiri yang ngomong tensi tinggi ini mesti meledak. Nah, itu namanya hakam, perwakilan. Jadi ada banyak jalan. Yang penting jangan lupa bahwa pasangan kita itu manusia. Sama-sama manusia, sama-sama punya keinginan, sama-sama punya cita-cita. Kalau kita memang benar mencintai, pasti kita ingin dia bahagia. Jadi yang kita perjuangkan tidak hanya keinginan selera kita, tapi juga keinginan dan kebutuhan dia. Nah, jalannya memang komunikasi. Dan lagi saya ingatkan lagi, perlu proses ya, tidak bisa instan. Pelan-pelan, mungkin diawali ada ngalah-ngalahnya sedikit, terus pelan-pelan dikirim. Karena insya Allah manusia itu ya tidak seperti binatang yang pakem. Hati itu bisa digeser, bisa diubah, bisa dilembutkan. Yang terakhir jangan lupa, mungkin ini yang paling penting, berdoalah. Minta pada Tuhan untuk dibuka hatinya, dilembutkan hatinya. Insya Allah kalau Allah ridho, Allah berkenan ya, ada bantuan besar nanti dari Allah untuk yang terbaik dalam hidup kita. Oke, itu ya pertanyaan tadi. Monggo kalau masih ada. Yang selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin lebih ke ini ya Ustadz. Jadi saya tuh kadang mengaitkan hal-hal kecil yang terjadi tuh sama Allah kayak gitu. Misal mungkin ketika nggak sengaja jatuh, atau mungkin kejedot, atau mungkin kesandung gitu. Pasti seketika pikiran saya tuh langsung bilang gini, mungkin Allah marah ya gitu. Mungkin ini teguran ya, atau mungkin yang saya lakuin tadi tuh salah gitu. Mungkin makanya Allah tuh negur dari saya kesandung misalkan. Dan itu tuh emang kayak hal-hal kecil itu tuh selalu dikaitkan kayak gitu Ustaz. Nah, jadi kayak entah saya juga nggak tahu apakah itu suatu ketakutan yang berlebihan ataukah apa ya? Atau emang tuh lagi di posisi jauh nih dari Allah kayak gitu. Makanya hal-hal seperti itu kemudian menimbulkan perasaan-perasaan yang demikian gitu, sehingga hal-hal kecil pun dikait-kaitkan gitu. Mungkin begitu. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi begini ya. Saya tidak tahu teman-teman itu memaknai momen-momen hidupmu sebagai apa. Karena manusia itu memang punya kuasa memaknai apapun itu. Tapi kalau bisa, pastikan makna yang kalian berikan punya efek membuat kita tambah dekat dengan Allah. Karena rute hidup ini pastinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada akhirnya kita akan kembali pada Allah. Berarti apa? Kita on the right track. Kita ada di jalur yang benar kalau umur kita bertambah dan kedekatan kita dengan Allah bertambah. Berarti kita ada di jalan yang benar. Wong umur kita itu tujuannya kembali pada Allah. Kalau kita berjalan kembali pada Allah, kan ukurannya kita tambah dekat terus apa tidak dengan Allah. Kalau kita tambah dekat, oh berarti aku jalanku benar. Tapi kalau kita tambah jauh, kemungkinan salah jalan. Nah itu rumusnya hidup kan itu. Maka mengalami apapun, ayo dimaknai yang itu membuat kita tambah sadar tentang Allah, tambah dekat dengan Allah. Boleh kok tadi setiap kali jatuh, wah ini jangan-jangan teguran dari Allah. Nah, yang terus selanjutnya berarti saya harus memperbanyak ibadah nih. Nah itu yang saya sebut efeknya membuat kita tambah dekat dengan Allah. Tapi kalau setelah dimaknai begitu terus sudahlah peduli amat, Allah kan Maha Penyayang, selesai. Nah, itu berarti pemaknaannya kurang lanjut. Jadi dimaknai apapun monggo yang arahnya tambah dekat kita dengan Allah. Mungkin tidak harus persis ini hukuman dari Allah atau ujian dari Allah. Mungkin yang lain memaknainya, wah ini mungkin karena saya ceroboh, tidak hati-hati ini. Selanjutnya saya akan lebih serius, hati-hati menjaga tubuh ini biar tidak sakit, biar bisa lebih kuat ibadahnya dengan Allah misalnya. Ini juga pemaknaan. Yang penting dimaknai apapun hidup ini, pastikan makna kita membuat kita tambah dekat dengan Allah. Karena manusia itu kan memang tidak pernah berhenti di fakta, selalu memberi makna tentang apapun. Ngaji malam hari ini, setiap kepala punya makna. Pemilu kemarin, setiap kepala punya makna. Masing-masing orang menempelkan label, menempelkan makna pada apapun, pada sesuatu apapun yang ada di sekelilingnya. Jangankan yang hebat-hebat, yang kecil-kecil saja kita memaknai. Masuk ke masjid sini, loh masjid ini kok catnya hijau ya. Jangan-jangan masjid ini, terus itu makna namanya. Kamu kemana gitu lihat pakai hitam-hitam, wah kok hitam ya. Hitam itu kan simbol kegelapan misalnya. Jadi manusia itu selalu memaknai, maka pastikan kalau kita memberi makna apapun, makna yang efeknya membuat kita tambah dekat dengan Allah. Nah, sehingga setiap peristiwa jadi pelajaran kita, jadi hikmah bagi kita untuk tambah dekat dengan Allah. Jadi tidak apa-apa dimaknai seperti tadi. Pak, setiap kali mendapatkan musibah kok saya mikirnya selalu
peringatan atau hukuman dari Allah biar saya lebih, enggak apa-apa kalau dari situ terus jadi lebih baik. Tapi kalau setelah itu ya kembali ke asal lagi Pak, ke settingan awal lagi, ya berarti enggak ada perbaikan dari situ. Baik, itu ya untuk pertanyaan tadi. Boleh, monggo. Kan selesainya jam 10. 2 pertanyaan. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat asik sekali membahas tentang filsafat kita masuk dalam konsep tasawuf. Yang aku pahami ketika cinta itu dibahas dalam konsep tasawuf dan tasawuf itu bersifat abstrak, maka tafsirannya pastinya abstrak. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya la ya'riful wali wala wali, tidak akan mengetahui seorang wali kalau dia bukan wali. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana Pak Faiz bisa menafsirkan bahwasanya argumen-argumen yang dibuat oleh Hafidz Asy'ari ini berbunyi begini dan begini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku kemetik banget dengan salah satu syairnya Hafidz Asy'ari yang berbunyi dengan berhenti membaca Tuhan, karena sukat apapun kita membaca Tuhan tidak akan sampai kepadanya. Ya, aku sangat setuju dengan pantulan syair tersebut. Yang aku tanyakan, aku pengen nanya ke Pak Faiz, mungkin pertanyaan aku ini keluar sangat dari pembahasan ini. Syarat sah wajib masuk Islam itu kan pertama memang membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang dimaksud bersaksi di sini gimana, Pak? Lantas karena syahadat ini syarat wajib pertama dan orang-orang tidak mengerti bagaimana sih filsafat syahadat itu sih, Pak. Karena kebanyakan orang enggak mengerti syahadat lalu masuk pada yang kedua, yaitu melaksanakan sholat. Apakah sholatnya bisa terima? Secara akal budi hal itu tidak terima. Kalau konsep pertama tidak bisa dilakukan, saksi yang seperti apa, Pak? Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Saya jawab agak ringkas ya, karena jawabannya panjang. Dulu mungkin boleh direfer, dulu kita pernah membahas syahadat ini antara lain waktu kita membahas Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ada ajaran namanya Sasahidan. Jadi cuma saya tidak mengulang itu ya, silakan teman-teman lihat. Tapi intinya begini, syahadat itu ikrar bahwa Allah adalah Tuhan bagiku dan Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah utusannya. Ikrar ini kan harus serius. Nanti kelihatan syahadatmu serius atau tidak itu dalam hidupmu. Kamu ngakunya Allah lah Tuhanmu. Benar enggak sih praktek hidupmu itu Allah Tuhanmu? Benar enggak kamu enggak pernah nyembah selain Allah? Benar enggak kamu enggak nyembah jabatan? Benar enggak kamu enggak nyembah harta? Benar enggak kamu enggak nyembah apalagi? Banyak sekali kadang-kadang kita sesembahan selain Allah kita tidak sadar. Sampai ke level menyembah pikiran kita sendiri misalnya. Jadi itu namanya orang menyebutnya tidak sekedar mengucapkan syahadat tapi bersyahadat. Jadi coraknya hidup kita itu ya corak syahadat. Selalu mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangannya, hidup sesuai norma dan nilai yang ditetapkan oleh Allah. Implikasinya itu. Jadi ada orang masuk Islam dengan baca syahadat, ya selanjutnya dia harus membuktikan bahwa syahadatnya itu serius. Dengan cara apa? Menjadikan Allah jadi Tuhannya dalam hidupnya dan Rasulullah jadi utusannya dalam hidupnya.
Kalau tidak, yo ungkapan syahadat tadi hanya di mulut. Makanya terus setelah syahadat itu kan ada pelajaran tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Jadi menjalankan keimanan, tidak sekedar mengucapkan keimanan. Itulah hakikatnya syahadat. Mudahnya begitu. Makanya ada cerita, saya lupa dulu, mungkin di versi Sunan Kalijogo ya, saya cerita muridnya namanya Syekh Jangkung itu. Yang waktu ujian baca syahadat, yang lain ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma Syekh Jangkung ini keluar dari masjid, naik ke pohon kelapa tertinggi, terus menjatuhkan dirinya. Waktu ditanya, loh kamu kok repot-repot begitu? Ini pembuktian saya bahwa saya yakin Allah itu Tuhan dan yang ngatur segalanya. Makanya saya pasrahkan diriku sepenuhnya pada Allah dengan cara loncat dari pohon kelapa. Tapi jangan ditiru ya. Saya tidak yakin dengan kemantapan hatimu. Jadi itu yang disebut bersyahadat. Tidak sekedar di mulut, tapi ada implikasinya dalam kehidupan kita. Ya mudahnya, itu kan namanya syahadat tauhid. Berarti hidup kita ya harus hidup seorang yang bertauhid. Kalau tidak, berarti syahadat kita kemarin itu hanya di mulut saja. Tidak serius. Pak, tapi kan itu berat Pak. Ayo lakukan, ikhtiarkan sejauh yang kamu mampu untuk menjadikan Allah yang nomor satu dan satu-satunya sesembahanmu, termasuk mengikuti tuntunan-tuntunannya Rasulullah. Baik, saya kira itu ya Mas jawaban pendeknya. Nanti panjangnya bisa dilihat di sesi ngaji sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelumnya Ustadz saya izin bertanya. Mungkin ini pertanyaan yang sangat sederhana, berkaitan dengan tema pada malam hari ini tentang cinta ilahiyah. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita itu menghadirkan rasa cinta kepada Allah pada setiap gerakan sholat, terutama pada sholat 5 waktu. Karena yang saya rasakan sampai saat ini masih sholat itu pada level kewajiban, belum pada level kebutuhan gitu. Mungkin hanya sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah ya sudah sholatnya level kewajiban. Banyak yang masih bolong-bolong. Nah ya. Baik. Jadi ya memang Muslim yang baik itu naik kelas terus, tambah baik ya. Gimana sih cara menghadirkan Allah di setiap kita sholat? Kadang-kadang kita mikir ini saja, malah jadi lupa waktu sholat mikir gimana ya caranya biar Allah hadir, malah tidak khusyuk. Kalau dalam bahasa psikologi yang belakangan sering kita pakai, itu kita perlu mindful. Mindful itu sederhananya menghadirkan kesadaran sepenuhnya tentang apa yang sedang kita lakukan. Mindful itu mungkin dekat terjemahannya kalau dalam Islam khusyuk. Khusyuk itu bukan tegang terus aku harus ingat Allah, enggak. Tapi justru longgar, lepaskan semuanya. Sadari kita ada di momen sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Nikmati momen itu mindful. Ya belakangan wacana mindful ini sering dibahas di mana-mana, mungkin karena manusia hari ini itu pikirannya sibuk sekali mikir apa-apa. Kita belakangan terbiasa melakukan pekerjaan sambil pegang HP, makan sambil pegang HP,
Kuliah sambil baca HP, ngaji sambil lihat HP, opo itu sambilan. Pikiran kita terlatih bercabang, tidak menikmati apa yang sedang kita lakukan. Makan sambil pegang HP, kita lupa betapa enaknya yang kita makan, kita lupa mahal loh ini tadi belinya. Enggak, sambil lihat HP. Itu namanya tidak mindful, kita tidak menikmati setiap suapan yang kita masukkan ke mulut. Kita tidak menikmati lembutnya makanan atau kerasnya daging yang kita kunyah. Kita lupa dengan tidak pernah sadar. Momen demi momen hidup kita alami tanpa kesadaran. Apalagi terus sholat itu kita sering kesadaran kita tidak hadir. Sholat itu kita kayak otomatis kayak robot. Sholat, ya sholat, waktunya sholat. Tapi waktu sholat sudah sambil mikir apa, sambil mikir ini itu. Nanti waktunya zikir habis sholat itu kita sudah pegang HP. Nanti subhanallah kalau dulu tangan gini, sekarang sambil nyekrol. Subhanallah, subhanallah. Kamu wiritan sambil pegang HP. Bisa begitu sekarang ya. Ayo ya. Kita sekarang sulit bahagia karena kita tidak pernah fokus. Ayo kita nikmati apapun momen yang sedang kita jalani. Sekedar ngobrol dengan teman akan jauh lebih asik kalau HP-nya kita balik, kita tutup. Yuk ngobrol yang asik yuk. Tidak sebentar-sebentar gini. Nanti berdua jalan-jalan di mall, duduk di mall, yang satu ngadep sana, yang satu ngadep sini. Ini semua. Lah ngapain, gunanya apa tadi jalan-jalan kok cuma lihat HP terus. Sholat juga begitu. Ayo kita nikmati setiap gerakan, setiap momen, setiap bacaan. Jadi ketika kita bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kita sadari betapa Dia yang maha tinggi, betapa rendahnya kita, betapa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Dia. Kesadaran ini akan nambah kita khusyuk, nambah kita sadar betapa saat ini kita sedang berhadapan dengan zat yang luar biasa itu. Betapa ini momen yang sangat berharga, yang tidak boleh lewat sia-sia begitu saja. Nah ayo kita latihan ya. Iya memang tidak bisa langsung seperti itu, tapi ayo belajar setahap demi setahap menuju ke sana. Wong teman-teman kalau ngadep dosen, apa ngadep dekan, apalagi ngadep rektor itu kan yo begitu seriusnya semangatnya. Kadang dosennya ngomong tidak lucu, kamu paksain ikut ketawa karena tidak enak demi dia yang di depanmu. Nah waktu sholat juga begitu. Yuk segalanya, fokus, perhatian, pikiran, perasaan kamu hadirkan. Ya mungkin tidak bisa langsung 100%, setahap-setahap ya, 10% lah. Pak saya itu biasanya ingat di awal-awal saja sama di ujungnya. Nah, nanti mungkin ditambahi. Plus sekarang saya nambah Pak, waktu sujud tambah penghayatan saya. Waktu rukuk sekarang nambah penghayatan Pak. Tidak apa-apa, kamu tambah terus sampai pada akhirnya fully, sepenuhnya kamu bisa sadar menikmati sholat, menikmati betapa berharganya momen ketika kamu sedang berkomunikasi berhadapan dengan Allah dalam sholat. Baik, saya kira itu ya teman-teman, udah jam 10. Kita lanjutkan lagi insya Allah yang versi ngaji seperti ini nanti setelah Idul Fitri. Tapi nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan Ramadan, mungkin 1-2 kali saya masih ada acara di masjid ini mungkin, tapi tidak habis sisa, biasanya ya menjelang buka puasa. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.